Kita berada di Balai Yasa Yogyakarta. Di tempat ini perbaikan dan perawatan lokomotif dan komponen-komponennya dilaksanakan. Program multimedia ini disponsori oleh proyek efisiensi perkeretaapian melalui program sistem perangkat tukar. Pada tayangan ini, fokus kita adalah upaya perawatan komponen motor pompa bahan bakar atau biasa disebut fuel pump yang terdapat dalam lokomotif diesel elektrik, terutama yang ada pada seri lokomotif CC201 dan CC203. Pompa bahan bakar atau fuel pump merupakan pompa pemindah tetap, di mana roda gigi digerakkan oleh sebuah motor listrik DC, roda gigi bebas, dan sebuah bagian berbentuk sabit yang dicor bersama-sama dengan penutupnya. Pada diesel penggerak awal, lokomotif seri CC201 dan CC203 menggunakan bahan bakar HSD atau High Speed Diesel, atau lebih dikenal dengan bahan bakar solar. Untuk mengalirkan bahan bakar solar ke mesin diesel digunakan pompa bahan bakar. Perlu diperhatikan bahwa bahan bakar pada mesin diesel tidak boleh terlambat atau berhenti selama motor diesel bekerja. Pompa bahan bakar termasuk jenis pompa roda gigi yang digerakkan dengan motor DC compound dengan putaran 2200 RPM. Dengan pompa ini, kelancaran dan kelangsungan suplai bahan bakar ke mesin diesel dapat dijamin. Pompa bahan bakar yang dilepas dari lokomotif dikirim ke bagian perawatan dan perbaikan pompa bahan bakar atau TLXM. Kita saksikan secara visual keseluruhan proses dari sejak pembongkaran, pencucian, perbaikan, pemasangan kembali, dan tentunya pengujian akhir sebelum pompa bahan bakar dipasang ke lokomotif atau dikirim ke dipo-dipo yang memerlukan. Tampak deretan pompa bahan bakar yang sudah dilepas dari lokomotif. Letak pompa bahan bakar di atas bugi tidak begitu kotor. Pompa bahan bakar dibongkar dan dilepaskan bagian demi bagian. Dimulai dari bagian pompa gigi dan covernya. Pompa ini terhubung dengan kopling karet yang fleksibel. Setelah bagian rumah pompa terlepas dari bagian motor, kemudian lepaskan kopling karet dan kendorkan baut tanam pengencang pada rumah kopling karet. Setelah baut tanam terlepas, kemudian dengan alat bantu tracker, baut tanam ditarik dan dilepaskan dari poros motor. Pada saat kopling terlepas, pengunci spi kopling di poros motor juga dilepaskan. Tampak terpisah dua bagian, yakni unit rumah pompa dan unit penggerak berupa motor DC. Lanjutkan pekerjaan dengan melepas bagian motor DC dengan cara melepas tutup stator atau deksel motor penggerak.
Selanjutnya, lepaskan karbon brass holder. Dan pekerjaan terakhir adalah melepas terminal dan sikat. Lepaskan tutup stator depan dan tariklah rotornya keluar. Kini motor pompa minyak terpisah menjadi 3 bagian, yaitu rumah stator, rotor, dan rumah pompa. Lepaskan bearing yang menempel pada kedua ujung poros rotor dengan bantuan alat tracker mekanik. Setelah pembongkaran selesai, lanjutkan dengan proses pencucian subkomponen pompa minyak. Cucilah bagian-bagian rotor, rumah stator, dan bearing dengan menggunakan bensin. Pemeriksaan secara elektrik menggunakan ohm meter. Lakukan pengukur tahanan belitan rotor dari lamel-lamel atau 0,73 ohm. Belitan medan magnet utama seri 0,116 ohm. Belitan medan magnet utama paralel 188 ohm. Dan interpol 0,193 ohm dengan alat ukur ohm meter. Jika penunjukan ohm meter melebihi batas dari ukuran standarnya, maka belitan harus diperiksa atau diperbaiki isolasi, bahkan dibelit ulang. Di sini diperlihatkan bagian-bagian atau komponen dari pompa bahan bakar yang sudah dibongkar. Catatan, spesifikasi motor P75 volt DC. Arus armatur 4,46 ampere. Arus medan shunt 0,32 ampere. Dan putaran 2200 RPM. Pemeriksaan dengan menggunakan jangka sorong dilakukan pada bagian-bagian gigi impeller pompa pada diameter luar 29,41 mm, diameter dalam 9,63 mm, dan panjangnya 15,22 mm. Dengan tingkat ketelitian 0,01. Bila mana memenuhi batas ukur yang disyaratkan, pekerjaan dapat dilanjutkan dengan perakitan kembali. Setelah proses pemeriksaan elektrik dan mekanik selesai dilakukan, komponen yang rusak dilakukan penggantian atau perbaikan. Pekerjaan berikutnya adalah perakitan motor pompa minyak. Merakit gigi impeller pompa pada rumah gigi impeller, kemudian menutup penutup impellernya.
Setelah pompa terrakit, pasangkan pada rumah pompa dengan koplingnya. Lanjutkan dengan memasang nipel pompa, lubang aliran hisap, dan tekan. Pasang tutup stator atau deksel depan. Pasang tutup stator, deksel belakang, terminal, dan pasang sikat. Lanjutkan dengan pengetesan putaran motor penggerak tanpa beban pompa. Putaran diukur dengan tachometer digital 2900 RPM. Panas badan motor diukur dengan termometer inframerah 38 derajat Celcius. Dan arus diukur dengan ampermeter 1,2 ampere. Selanjutnya, memasang kopling rotor, kopling fleksibel, dan unit pompa pada penggerak motor DC. Kemudian, lakukan pengetesan kembali pada tes stand dengan pompa terbebani aliran bahan bakar, seperti kondisi sebenarnya. Ulangi pengukuran putaran, temperatur, dan arus listriknya. Berikut ini alat-alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran yang harus diukur pada pompa bahan bakar dengan penggeraknya. Demikian tadi visualisasi proses perawatan dan perbaikan pompa minyak bahan bakar dari proses pembongkaran, pencucian, pemeriksaan, perakitan kembali, dan pengetesan akhir. Sekian dan sampai jumpa.